Paulus menyesatkan Kristen, menyuruh makan babi dan tidak sunat. Tuduhan ini seringkali dilontarkan oleh umat beragama lain, seolah-olah mereka sangat mengerti tentang Paulus, dan yang mereka lakukan adalah mengambil ayat-ayat dalam Alkitab tanpa mengetahui keseluruhannya. Apakah benar Paulus menyesatkan pengikut Yesus? Apakah benar Paulus tidak bersunat dan makan babi, padahal Yesus bersunat dan tidak makan babi? Yuk kita lihat sama-sama. Yang suka video ini, tolong di-repost ya, supaya kabar baik bisa tersebar dan para pemfitnah tidak bisa lagi memfitnah. Kisah Para Rasul 21 ayat 39. Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dua ayat ini jelas mengatakan bahwa Paulus adalah seorang Yahudi, beragama Yahudi, bahkan adalah seorang rabi Yahudi, di bawah pimpinan Rabi Besar Gamaliel. Filipi 3 ayat 4-6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat ini menegaskan sekali lagi bahwa Paulus bersunat dan tidak makan babi, karena Paulus mentaati hukum Taurat tanpa cacat, sama halnya dengan Yesus. Memang, pada awalnya, Paulus mengambil sikap berseberangan dengan para pengikut Yesus, karena sebagai orang Yahudi, Paulus berpikir bahwa Yesus dan para pengikutnya telah melakukan penistaan Hashem, dan karena itu, kemudian Paulus mengejar-ngejar para pengikut Yesus dan menganiaya mereka. Kisah Para Rasul 22 ayat 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapa engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Ketika berada di dekat Damsyik, Paulus bertemu dengan Yesus dalam wujud cahaya menyilaukan dan mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Singkat cerita, Paulus kemudian bertobat dan menjadi pengikut Yesus yang sangat militan. Lalu mengapa Paulus mengatakan bahwa orang non-Yahudi atau Goyim tidak perlu bersunat dan boleh makan babi? Perlu diketahui bahwa orang Yahudi mengenal dua buah hukum. Hukum Taurat terdiri dari 613 perintah atau mitzvot, berlaku bagi mereka yang adalah keturunan Abraham. Perintah sunat untuk anak laki-laki pada hari ke-8, juga larangan makan babi, adalah termasuk dalam 613 mitzvot ini. Namun selain hukum Taurat, orang Yahudi juga mengenal hukum Nuh, Sheva mitzvot Bnei Noah. Hukum Nuh inilah yang berlaku bagi keturunan Nuh yang bukan keturunan Abraham. Dengan kata lain, untuk bangsa non-Ibrani yang disebut Goyim, ketujuh hukum Nuh ini adalah sebagai berikut. 1. Jangan menyangkal Tuhan. 2. Jangan menghujat Tuhan. 3. Jangan membunuh. 4. Jangan berhubungan seksual yang tidak patut. 5. Jangan mencuri. 6. Jangan makan binatang hidup. 7. Bentuklah sistem hukum atau peradilan. Coba kita lihat baik-baik 7 hukum Nuh ini, Sheva mitzvot Bnei Noah, yang berlaku untuk bangsa non-Ibrani. Adakah perintah sunat dan larangan makan babi di sana? Itulah dasarnya mengapa Paulus mengatakan bahwa orang non-Yahudi tidak perlu bersunat dan boleh makan babi. Atas pemberitaan Paulus juga, maka banyak orang-orang non-Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi, jika Paulus mengatakan tidak perlu sunat dan boleh makan babi, karena yang ia ajari adalah orang-orang bukan Yahudi, yang tidak terikat pada hukum Taurat, tetapi terikat pada hukum Nuh. Sedangkan Paulus sendiri, sebagai orang Yahudi, tetap bersunat dan tidak makan babi.
Pertanyaannya sekarang, untuk yang katanya si paling mengikuti Yesus sehingga sunat dan tidak makan babi, apakah Anda adalah orang Ibrani? Silahkan direnungkan.